Ditampilkan pada suatu hari yang dingin, penduduk di kota berkumpul di dalam tempat ibadah untuk menghadiri proses pembaptisan anak-anak. Awalnya semua berjalan lancar dan penuh hikmat sampai dengan seorang pria yang tiba-tiba datang meneriakkan tentang pasukan yang datang bukan dalam jumlah besar tapi luar biasa besar. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, ingatlah selalu perjuangan adalah bukti bahwa kamu masih percaya dan tidak menyerah adalah tanda bahwa harapan masih hidup. Seperti yang seharusnya dan saya harap kalian sudah terbiasa. Lewat video ini saya akan bercerita yang pastinya tentang sebuah film dan kali ini seru sekali berjudul Legenda Colafrate atau dalam bahasa akamsinya Legenda Colafrat. Sebuah film yang rilis pada tahun 2017 disutradarai oleh Zanik Vaiziev serta dibintangi oleh para aktor yang tentunya berpengalaman. Baik daripada kelamaan, segera kopinya disiapkan dan mari cerita kita lanjutkan. Berlatar di sekitar tahun 1223, tak lama setelah pertempuran di Sungai Kalka antara pasukan Mongol dan beberapa kerajaan Rus, sekelompok pria Rusia melakukan perjalanan melalui hutan untuk berburu. Salah satu dari mereka membawa dua anak. Yang pertama gadis bernama Nastia yang gemar bermain seruling, dan yang lain adalah pemuda pemberani bernama Ivipati yang bercita-cita menjadi prajurit serta pengawal pangeran atau semacam pas pampres lah. Nastia menyukai Ivipati yang cuek tapi lembut. Dia bahkan memberikan nama panggilan kepada pemuda itu yaitu Colafrate. Tiba-tiba saja kelompok itu disergap oleh pasukan Mongol di bawah pimpinan Khosrowful. Nastia yang ketakutan segera diminta kembali ke kota untuk meminta bantuan, sementara Colafrate tetap tinggal mencoba melawan. Semua pria Rusia terbunuh dan ketika Ivipati mengambil dua pedang untuk bertahan, Khosrowful melancarkan serangan yang tak terduga yang mengenai Ivipati dengan telak. 14 tahun telah berlalu, Ivipati atau Colafrate kini telah tumbuh dewasa dan terbangun dalam kondisi terikat di ranjang tanpa ingatan, panik, dan segera ditenangkan oleh Nastia yang terlihat terbiasa dengan reaksi itu. Nastia kemudian menjelaskan tentang apa yang terjadi, bahwa pasukan Mongol telah meninggalkan Colafrate dalam keadaan sekarat namun berhasil selamat dan kini menjadi ketua pengawal pangeran, menikah dengan Nastia, dan mereka memiliki dua anak. Mendengar penjelasan itu, sembari melihat seisi rumah, membuat Colafrate mulai mengingat. Di saat yang sama, seorang prajurit bernama Karkun datang menjemput menuju tembok kota. Setibanya di sana, Pangeran Yuri, pimpinan kota Ryazan, meminta pendapat Colafrate mengenai pasukan berkuda yang mendekati kota. Karena bendera mereka belum terlihat, Colafrate hanya diam menunggu. Ini merupakan keputusan yang tepat, sebab yang datang bukanlah pasukan Mongol, melainkan pangeran dari negeri sekutu bersama prajuritnya yang bertujuan untuk menghadiri pembaptisan cucu Yuri. Setelah itu, Colafrate mengambil alih pelatihan prajurit. Putra Yuri, Fedor, datang terlambat dengan alasan sibuk mempersiapkan pembaptisan putrinya yang nantinya akan menjadikan Colafrate sebagai ayah baptis. Colafrate memintanya menunjukkan kemampuan, namun Fedor malah menyombongkan diri dengan menantang 5 prajurit sekaligus tanpa menyadari telah mempermalukan diri. Setelah selesai latihan, Colafrate pulang membawa hadiah untuk keluarga berupa ukiran-ukiran boneka, dan untuk sang istri, Colafrate memberikan seruling. Tentu saja Nastia menyukainya dan menyimpan benda itu di kotak yang membuat Colafrate terkejut karena menemukan sudah ada banyak sekali seruling di dalam kotak tersebut. Lagi-lagi ini karena Colafrate tidak mengingat bahwa ia selalu membuatkan satu setiap kali bangun dan lupa. Adegan berpindah menampilkan upacara pembaptisan yang penuh hikmat, namun tiba-tiba terganggu karena seorang warga mengumumkan bahwa pasukan Mongol sedang menuju kota. Orang-orang segera berlarian mencari tempat berlindung, namun Colafrate tetap bersama bayi hingga pendeta selesai memberkati.
и возьмет крест свой, и помня Setelah Yuri dan para pengawal melihat jumlah pasukan Mongol yang luar biasa besar, ia memerintahkan menutup gerbang dan tidak mengizinkan siapapun keluar hingga ada keputusan. Pangeran mengadakan pertemuan untuk membahas masalah ini. Fedor yakin para prajurit Rusia lebih unggul meski kalah jumlah, sementara penasehat lain menyarankan membayar upeti agar tetap hidup walau menjadi miskin. Yuri memutuskan untuk mengulur waktu dan mencoba meminta bantuan kota tetangga, lalu memerintahkan Fedor bersama para pengawal terbaik bernegosiasi dengan Mongol. Какой? Подождите, сам не ложится! Sementara itu, Kolovrate meninggalkan rapat dan memeriksa keadaan kota yang dipenuhi kepanikan. Ia bertemu seorang tabib bernama Zakhar yang memohon izin keluar dengan imbalan ramuan. Namun Kolovrate mengingatkan bahwa kota telah terkepung dan siapapun yang keluar pasti akan terbunuh. Setelah itu, ia pulang dan mendapati Pangeran Yuri di rumah dengan perintah agar ia mengumpulkan beberapa prajurit dan pergi bersama Fedor menemui para Mongol. Kolovrate merasa ini ide buruk karena masalah ingatan dan Nastia mendukung keberatan ini sembari menangis memohon pada pangeran, namun keputusan Yuri tidak berubah karena dalam urusan negosiasi, Kolovrate sangat bisa diandalkan. Отвечай! Para prajurit berkumpul di dekat gerbang termasuk Karkun, dan karena membutuhkan penerjemah, Kolovrate memaksa Zakhar ikut karena menguasai bahasa Mongol. Nastia yang masih cemas mengutus pembantu mereka, Lada, yang baru belajar membantu Kolovrate di pagi hari untuk ikut bersamanya. Sementara Nastia tetap di rumah bersama anak-anak. Setelah kereta mereka dipenuhi harta benda, rombongan berangkat menuju kamp Mongol dan diarahkan ke tenda pemimpin mereka, Batu Khan, cucu dari Genghis Khan. Persembahan mereka diterima dengan baik sehingga dipersilahkan makan bersama. Lalu kelompok Kolovrate memanfaatkan kesempatan itu untuk menanyakan apa yang diinginkan kaum Mongol. Dengan bantuan penerjemah, Batu Khan mengatakan bahwa ia tidak menginginkan apapun dan justru menganggap orang-orang Rusia lah yang datang tanpa diundang. Namun Batu Khan penasaran dengan bangsa mereka sehingga memutuskan akan menjadikan Ryazan sebagai kota Rusia pertamanya. Lebih lanjut ia menjelaskan setiap pria yang bersujud kepadanya akan diberi makan layak. Namun Fedor menanggapi dengan mengatakan bahwa ia ingin melihat Batu Khan yang bersujud terlebih dahulu. Рязань будет первым русским городом Великого. Гляди, как бы ты сам на колени не встал. Ucapan itu dianggap penghinaan sehingga Kolovrate yang sejak tadi memperhatikan peta besar milik Batu berdiri untuk membantu meluruskan. Namun Batu Khan sudah paham dan menolak mendengar lebih lanjut. Khan menegaskan bahwa diri tidak akan pernah bersujud pada siapapun, tetapi menghargai keberanian Kolovrate dan memberinya benda pusaka berisi titah atau surat izin melintas yang memungkinkan seseorang melewati wilayah kekuasaan Khan tanpa diusik. Дархлых Вечекавадр. Несите охрану. Ни один воин не может напасть на тебя. Kemudian Batu Khan mengundang mereka menonton pertunjukan sambil minum yang ternyata hanya akal-akalan untuk mengalihkan perhatian agar pasukan Mongol bisa menyergap mereka. Rencana itu gagal karena meja tempat mereka berkumpul ditopang oleh para budak Rusia yang melihat pasukan Mongol mendekat dan segera memperingatkan rekan-rekan sebangsa tepat waktu. Pertempuran pun pecah. Kolovrate membawa semua orang keluar tenda termasuk para budak, menebas banyak prajurit, mencuri kuda, lalu melarikan diri ke hutan. Журавли! Sangat disayangkan, Fedor terkena panah dan memutuskan bertahan untuk memberi kesempatan kepada rekan-rekan kabur hingga akhirnya dihabisi oleh Kostovro. Batu Khan menganggap mereka tak layak dikejar dan memerintahkan pasukannya bersiap menyerang.
Beberapa jam kemudian, rombongan Kolofrate kesulitan menembus hutan karena badai salju, lalu tiba-tiba muncul seekor beruang besar yang ternyata jinak karena dikendalikan Nestor, seorang Rusia yang membawa mereka ke gua besar untuk berteduh. Kolofrate menolak tidur dan meminta ramuan agar tetap terjaga demi ingatannya. Tetapi Nestor menolak karena menganggap bangun setiap pagi tanpa ingatan adalah anugerah untuk memulai hidup baru. Kolofrate berusaha tetap terjaga di depan api dan menyadari ia masih mengingat peta yang dilihat di tenda, lalu segera menggambarnya sebelum lupa. Setelah cuaca membaik, mereka melanjutkan perjalanan meninggalkan gua Nestor. Namun saat kembali ke Ryazan, semua sudah terlambat karena kota itu telah hancur oleh serangan Mongol. Sebagian besar bangunan hancur dihantam ketapel, lonceng utama jatuh dari talinya, Yuri tewas terkena panah, istri Fedor memilih mengakhiri segalanya bersama bayi mereka agar tidak tertangkap, dan Nastya bersama-sama anaknya tetap berlindung di rumah hingga runtuh akibat kebakaran. Menemukan seruling yang pernah ia ukir di antara puing rumahnya, Kolofrate mengumpulkan orang-orang yang tersisa untuk menegakkan kembali lonceng dan membunyikan agar para penyintas segera keluar dari persembunyian meski jumlah mereka sedikit dan kebanyakan adalah anak-anak. Tiba-tiba terdengar kabar bahwa Mongol datang untuk menghabisi mereka, sehingga Kolofrate segera membuat rencana. Sementara semua orang bersembunyi, ia tetap berada di bawah lonceng untuk berpura-pura membiarkan diri tertangkap, lalu menyerang saat mereka mendekat. Tekniknya memutar dua pedang sekaligus sangat mematikan, membunuh banyak orang hanya dalam hitungan detik, dan ketika jumlah mereka sudah berkurang, pasukan Kolofrate keluar membantu menghabisi sisanya. Setelah pertempuran berakhir, Kolofrate menyusun rencana baru, yaitu mengirim 3 utusan untuk memperingatkan kota tetangga dan meminta bantuan, serta mengirim anak-anak untuk bersembunyi di gua Nestor, sementara Kolofrate dan rekan-rekan prajurit akan berusaha mengalihkan perhatian pasukan Mongol. Zakhar kemudian memberikan ide dengan menyiapkan ramuan khusus yang mereka tuangkan ke sumber air minum Mongol sehingga membuat mereka sakit. Untuk memastikan pesan tersampaikan, Kolofrate merobek sebagian surat izin melintas yang ada di dalam pusaka dan mengikatnya pada anak panah yang ditembakkan ke camp agar ditemukan Kostovro. Komandan itu mengirim prajurit untuk membalas, namun semuanya adalah jebakan karena pasukan Rusia telah menunggu untuk menyerang. Setelah situasi aman, Kolofrate pingsan karena tak tidur selama 3 hari. Saat rombongan berkemah, Lada mengikat Kolofrate ke pohon sambil berdoa agar semuanya baik-baik saja. Beberapa waktu kemudian, di malam hari, Lada membangunkan tokoh utama kita untuk makan. Namun ingatan belum sepenuhnya kembali, ikatan Kolofrate telah dilepas sehingga terjadilah kekacauan. Держите! Держите его, братцы! Тихо! Очни! Вспомни! Berkat kata-kata Karkun, Kolofrate akhirnya sadar kembali, lalu meminta maaf kepada seluruh saudara seperjuangan, serta menenangkan Lada yang menangis. Sementara itu, 2 utusan berhasil meninggalkan wilayah tersebut dan mencapai kota tetangga, namun para pangeran penguasa di sana menolak memberi bantuan karena memilih bertahan demi melindungi kota mereka sendiri. Sementara utusan ketiga terluka dan pingsan di atas kudanya, sehingga hewan itu tersesat dan mengambil jalur yang salah.
Malam berikutnya, Kolofrate dan pasukan menyusup ke kamp Mongol dengan mengenakan kostum dan rias wajah agar terlihat seperti roh jahat, sehingga membuat prajurit Mongol yang percaya tahayul ketakutan, sementara sisanya mereka habisi sebelum menggunakan ketapel. Sebelum pergi, Kolofrate meninggalkan anak panah dengan potongan surat izin melintas agar Kostofrul tahu siapa pelakunya, dan sebagai balasan, Mongol menangkap utusan yang tersesat untuk disiksa. Дозорные днем схватили лазутчика. Kelompok Kolofrate beristirahat di hutan dengan keyakinan akan mendapat bantuan keesokan harinya. Sementara Lada mencoba mendekati Kolofrate yang terjaga. Lada segera mencoba menenangkan, tapi Kolofrate mengaku tidak tidur dan tidak bisa menerima perasaan Lada karena sudah dianggap sebagai keluarga. Pagi harinya, Kolofrate masuk lebih dalam ke hutan untuk memeriksa suara aneh tanpa menyadari Lada mengikuti hingga menemukan jasad utusan ketiga yang dijadikan umpan oleh Mongol. Seketika tokoh utama kita pun dikepung dan Lada berlari kembali ke perkemahan untuk meminta bantuan, sementara Kostofrul menyaksikan dengan kagum saat Kolofrate melawan semua prajurit sendirian di tengah badai. Kostofrul mencoba menjatuhkannya dengan cara yang sama seperti dulu. Namun kali ini Kolofrate berhasil menangkisnya. Saat badai semakin parah, Nestor bersama beruangnya datang, menghabisi banyak pasukan Mongol dan membuat sisanya lari ketakutan. Para prajurit yang kembali ke camp menceritakan kejadian mengerikan itu, membuat Kostofrul mulai percaya pada cerita roh, sementara Batukan yang kecewa memutuskan untuk memutar arah pasukan demi membuktikan perang ini tidak melibatkan sihir. Kembali ke kelompok Kolofrate, di mana ditampilkan Nestor melepaskan beruangnya dan bergabung dengan Kolofrate, membawa beberapa pria dari desa sekitar, dan mereka bergembira ketika Karkun datang membawa kabar bahwa Mongol benar-benar mengejar seperti rencana semula. Повернули! До следующей зимы скопу! Hanya satu masalah yang tersisa, yaitu kereta luncur berisi anak-anak yang dititipkan di Gua Nestor. Mengikuti ide Zakhar, Kolofrate memutuskan ia dan pasukan akan berada di garis pertahanan, sementara Karkun membawa Lada dan anak-anak menuju ke sungai, lalu memasang layar di kereta agar lajunya lebih cepat. Dengan begitu, para penyintas bisa membangun kembali Ryazan di masa depan. Setelah kereta berangkat, para pejuang membuat berbagai jebakan dan menunggu di puncak bukit hingga Batukan tiba dengan tentara besar dan segera mengirim prajurit untuk menyerang. Serangan awal gagal karena jebakan dan tembakan panah membuat Mongol sulit mendaki. Sementara di jalur lain, Karkun menemukan penghalang yang memaksanya melepaskan kuda dan bersama-sama mereka pun mulai mendorong kereta. Kembali ke puncak bukit, pertarungan jarak dekat pun pecah. Nestor dan Zakhar gugur. Kostofrul mencoba menghadapi Kolofrate namun tewas dengan tebasan telak dua pedang sekaligus. Meski jumlah terus berkurang, kelompok Kolofrate berhasil bertahan cukup lama untuk memberi waktu Karkun mencapai sungai. Di sana, mereka menghadapi masalah baru karena simpul layar beku dan tidak ada api, sehingga Lada meminta anak-anak menghembuskan nafas untuk mencairkan es. Dan tali pun bisa diraih, yang mana memungkinkan layarnya dibuka agar mereka bisa kabur.
Di puncak bukit, Kolofrate mengalahkan sisa Mongol dan menancapkan benderanya. Batu Khan yang merasa dipermalukan mengirim utusan untuk menanyakan keinginan mereka, namun Kolofrate menjawab sama seperti yang pernah ia dengar, bahwa mereka tidak menginginkan apapun dan Mongol datang tanpa diundang. Saat Batu Khan memerintahkan ketapel ditembakkan, Kolofrate melihat layar kereta di sungai dan bersorak mengetahui para penyintas selamat tepat sebelum kepalanya dihantam batu. Beberapa saat kemudian, ketika sadar, Kolofrate telah mengingat semua masa lalunya, namun mendapati semua pasukannya gugur. Sebagai tindakan terhormat terakhir, ia turun bukit sambil menunjukkan pusaka, lalu berkata pada Batu Khan bahwa suatu hari rakyatnya akan membalas dendam dan menjatuhkan pusaka itu di salju sambil memintanya mengambil kembali. Забери. Batu Khan menuruti permintaan itu, membuat Kolofrate tersenyum, karena sebelum menghembuskan nafas terakhir, Kolofrate berhasil membuat sang penguasa Mongol itu berlutut. Kagum akan keberanian dan kecerdasan Kolofrate, Batu Khan berkata, jika saja Kolofrate adalah bawahannya, maka pasti akan menjadi panglima perang terbaik. Lalu sang penguasa Mongol itu memerintahkan agar memberikan pemakaman yang layak bagi Kolofrate. Film pun ditutup dengan menampilkan beberapa tahun kemudian, Kharkun memimpin pasukan Novgorod Vladimir, mengobarkan semangat prajuritnya dengan mengingatkan pengorbanan mulia Kolofrate sebelum membawa mereka ke pertempuran yang kelak dikenal sebagai pertempuran di atas es atau pertempuran Danau Pepos. Mampukah pihak Rusia memenangkan pertempuran? Dan tamat. Sebuah epik laga Rusia yang memadukan legenda sejarah dengan bahasa visual modern yang energik. Gaya penyutradaraannya menonjol lewat pertempuran yang ritmis, penggunaan slow motion yang terukur, serta detail produksi yang membangun atmosfer abad ke-13 tanpa terasa museum-like. Meski berangkat dari kisah rakyat yang melodramatis, film ini menjaga denyut emosinya melalui konflik personal Kolofrate yang bergulat dengan amnesia dan trauma. Fokusnya bukan sekedar melawan pasukan besar, melainkan bagaimana seorang pemimpin kembali menemukan kompas moralnya di tengah invasi. Hasilnya adalah tontonan yang tidak hanya memuaskan penikmat aksi, tetapi juga menyisakan gema tentang harga diri, kepemimpinan, dan pengorbanan. Alur kuncinya bergerak dari negosiasi yang gagal dengan Batu Khan, kehancuran Ryazan, hingga rangkaian serangan balik gerilya yang cerdas. Kolofrate memimpin para penyintas melakukan sabotase logistik seperti meracuni air, perang urat saraf, yaitu menyamar sebagai roh untuk memecah mental lawan, serta membuat jebakan medan di perbukitan demi mengulur waktu agar anak-anak bisa diselamatkan melalui kereta luncur yang dipasangi layar di sungai. Klimaksnya bertumpu pada duel Kolofrate dan Kostovrul dan momen simbolis ketika Batu Khan akhirnya berlutut mengambil pusaka, sebuah kemenangan martabat di saat kemenangan militer tak lagi mungkin. Film menutup lingkar emosinya dengan pewarisan semangat perlawanan. Pengorbanan hari ini menjadi bahan bakar keberanian esok. Semua titik ini ditegaskan berulang melalui gestur kecil, seperti lonceng yang dibunyikan untuk memanggil penyintas, seruling-seruling yang diukir Kolofrate untuk istrinya, yang mana semua itu mengangkat aksi besar dengan makna intim keseharian. Di luar layar, tokoh Evipati Kolofrate berakar pada kronik Rusia, khususnya kisah kehancuran Ryazan oleh batu atau dalam bahasa setempat, Poves Razoreni Ryazani Batuem. Dalam tradisi lisan dan naskah-naskah yang diwariskan, ia digambarkan sebagai bangsawan prajurit yang memimpin pasukan kecil, menyerang balik setelah menemukan kota tanah kelahirannya hancur. Narasi-narasi ini menekankan dua hal yang film juga rangkum, yaitu keberanian yang membuat lawan mengakui kehormatan sang pahlawan hingga dimakamkan dengan layak, dan fungsi Kolofrate sebagai simbol semangat dan keteguhan rakyat Rusia dalam mempertahankan jati diri mereka. Di kalangan masyarakat, tokoh ini sering disamakan meski tidak sepenuhnya akurat dengan kisah 300 Spartan dalam budaya barat. Meskipun fakta sejarahnya bercampur dengan unsur legenda, justru perpaduan inilah yang membuatnya tetap hidup dalam ingatan, bukan sekedar sebagai angka atau tanggal di buku sejarah, melainkan sebagai sosok legendaris yang menyatukan kenangan dan rasa bangga bersama.
Pada akhirnya saya pikir film ini menegaskan bahwa keberanian sejati tidak diukur dari kemenangan, tetapi dari kesediaan mempertaruhkan segalanya demi orang lain. Colo Frate dalam film adalah perwujudan kehormatan dan harga diri bangsa. Walaupun kalah jumlah dan akhirnya gugur, Colo Frate berhasil memberi pesan bahwa martabat tak bisa ditaklukkan. Kisahnya mengingatkan kita bahwa sejarah sering dibentuk oleh orang-orang yang memilih untuk melawan meski nyaris tanpa harapan, dan pengorbanan semacam ini mampu menyalakan semangat untuk terus berdiri melawan penindasan. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!